Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Pangestu. Di sini saya sebagai software backend developer. Juga saya di sini akan mendemokan software yang telah kami deploy, yaitu software MyStuff, di mana software ini berbasis desktop. Dan ketika ini di running, ini tidak menggunakan bantuan NetBeans. Nah, langsung saja saya di sini akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nama saya sendiri, Bagas, kemudian ID saya atau email. Nah, di sini saya masukkan passwordnya 12345 saja, biar mudah diingat. Kemudian saya akan berlaku sebagai admin pengawasan. Dan saya memasukkan jawaban rahasia. Nah, ketika sudah yakin, saya akan melakukan pendaftaran. Berhasil mendaftar. Oke. Saya kembali ke login, kemudian saya lakukan login dengan email yang telah saya daftarkan tadi. Di sini 12345. Kita lihat lagi. Ya, benar. Dan saya ketika klik enter, tombol sudah berfungsi. Tombol enter di keyboard sudah berfungsi. Nah, di sini saya akan melakukan, ada 3 menu nih sebenarnya. Ada 3 menu, cek barang, transaksi pembelian, dan transaksi penjualan. Di mana cek barang ini kita bisa melihat seluruh barang yang terdapat dalam database. Ditampilkan di sini, ada beberapa kolom juga di atasnya. Ya, kita juga di sini bisa mengecek berdasarkan stok, terendah, tertinggi, terendah, kemudian berdasarkan jenis barang, makanan misalkan. Ini makanan, minuman, ataupun rokok. Di sini kita juga bisa mencari produk, misalkan saya ingin mencari Aqua. Aqua huruf kecil semua, non case sensitif. Nah, di sini ketabung Aqua. Ketika kita klik salah satu row di dalam tabel, misalkan saya klik nih Aquanya nih. Nah, di sini akan muncul detail barangnya. Jadi di sini detail barang akan muncul dan kita dapat mengedit. Misalkan ada sesuatu kesalahan gitu. Nah, di sini admin pengawasan bisa mengedit supaya membenarkannya. Nah, misalkan di sini stoknya ini bukan 20 nih, tapi 220. Nah, salah input kan misalkan saya simpan perubahan, ada dialog konfirmasi, saya klik yes. Berhasil memperbarui. Saya exit. Nah, di sini ketika saya refresh table, kita klik Aqua lagi, stok sudah 220 sekarang. Oke. Saya kembali ke menu. Nah, ini transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh admin pembelian barang. Nah, seluruh kegiatannya itu akan apa ya? Istilahnya itu memiliki transaksi di sini. Jadi, misalkan kita klik nih, misalkan admin pembelian telah melakukan transaksi barang, yaitu berupa Aqua. Nih, jumlah barang masuknya 10, kemudian pada tanggal 5 nih, pada tanggal 4 bulan 5 2020 jam sekian. Nah, di sini admin pengawasan dapat melihat kegiatan admin pembelian ini. Nah, ketika ingin mendokumentasikan untuk laporan ke atasan, kita bisa generate. Nah, ini salah satu fitur yang paling bagus. Nah, di sini akan mencetak struknya. Dan ketika kita cetak struk, kita pilih dulu. Misalkan kita ingin cetak ke PDF, kita print. Nah, kita tunggu nih prosesnya. Nah, kita pilih filenya. Misalkan saya di sini ingin memberi nama laporan pembelian Aqua. Nah, kita tunggu. Sudah kita cek di sini. Laporan pembelian Aqua sudah jadi dibentuk PDF. Nah, itu dia. Kemudian kembali. Kalau transaksi penjualan kurang lebih sama seperti pembelian tadi. Tapi admin penjualan ini lebih ke dia aktivitas dari admin penjualan. Nah, karena kan dari software MyStuff sendiri terdapat tiga jenis user, yaitu admin pengawasan yang baru saja saya demokan, kemudian admin pembelian yang akan saya demokan ini, dan kemudian admin penjualan. Nah, sekarang saya akan mendemokan admin pembelian. Di sini ID-nya yaitu suci10@gmail.com. Misalkan passwordnya 12345, tadi kan sudah terdaftar nih misalkan. Login. Nah, di sini dashboard admin pembelian. Di sini ada tulisan selamat datang, nama kita Suci misalkan, selamat bekerja.
Kita refresh, hilang jadi pembelian. Nah, di sini kurang lebih sama, terdapat tabel dan stok juga. Di sini kita bisa urutkan berdasarkan stok terendah, tertinggi, kemudian berdasarkan jenis makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, tapi di sini ada dua fitur, yaitu tambah produk baru. Ini ketika produk yang ada di dalam database, ketika produk tidak ada dalam database, misalkan produk baru nih ingin masuk ke gudang. Nah, kita harus tambahkan satu persatu nih. Misalkan produk yang masuk itu misalkan makanan gitu. Makanan misalkan misalkan energen gitu. ID-nya MKN, misalkan kita buat 034. Misalkan nama barangnya itu energen kurma. Jumlah stoknya misalkan 120 kotak yang masuk. Harganya tiap kotaknya itu misalkan kita ambil 15.000. Ini makanan. Nah, di sini merupakan drop down atau combo box. Kita pilih makanan, tambah barang, yakin. Nah, tambah produk berhasil, transaksi berhasil. Nah, transaksi ini akan masuk ke tabel transaksi pembelian barang di admin pengawasan tadi. Nanti kita cek. Oke, di sini sudah. Kita close. Nah, kita cari di sini. Energen. Ada dua nih, energen. Nah, yang baru tadi rasa kurma. Nah, di sini sudah masuk semua. Oke. Itu yang pertama, penambahan barang. Kemudian yang kedua itu ada update barang. Misalkan yang di database sudah ada nih datanya, tapi ada barang masuk lagi. Misalkan kita cari nih, Sprite nih misalkan. Barang masuk nih karena mau bulan puasa. Menambah 200 misalkan. 200 stok masuknya 200, harganya itu tiap botolnya misalkan 7.500 sekarang. Jadi kan 7.000 sekarang 7.500, harga rata-rata pembeliannya itu 5.000. Nah, nanti akan otomatis terkonversi. Simpan, berhasil. Nah, transaksi berhasil juga. Ini transaksi akan masuk ke tabel pembelian barang tadi. Nah, kita refresh. Sekarang Sprite stoknya 250 nih, 250 dengan harga sekarang 7.500 dan harga rata-ratanya berubah jadi 6.625. Nah, ini pembelian, kemudian logout. Saya akan masuk ke admin penjualan. Misalkan di sini namanya denies33@gmail.com dan passwordnya 12345 juga. Misalkan login. Nah, di sini kurang lebih sama tampilannya. Stok, bisa mencari juga. Dan ini kita refresh dulu penjualan. Nah, misalkan kita ingin menjual ini nih, Citato. Kan sudah ada detailnya. Jadi detail barang keluarnya ini misalkan dari gudang ingin ke toko gitu misalkan. Dan stok keluarnya ini stok maksimalnya 200. Misalkan stoknya ini kita berkurang 100 nih ke toko. Dengan harga jualnya itu 12.000. Ini kan harga rata-ratanya 10.000 tadi. Kita simpan perubahan. Berhasil mengurangi stok. Dan transaksi berhasil. Nah, transaksi ini akan ke transaksi penjualan. Nah, kita refresh. Sekarang Citato ayam kampung tinggal 100 stoknya. Dengan harga sekarang, harga jualnya itu 12.000 dan harga rata-ratanya 11.000 sekarang. Karena kan kalau yang tadi 10.000 kan, sekarang 11.000. Nah, gitu. Nah, di sini saya juga akan menemukan lupa password. Misalkan kita lupa nih passwordnya. Saya masukkan z1890@gmail.com. Kirim kode. Kita tunggu saja. Misalkan saya lupa nih passwordnya berapa tadi kan. Nah, kita kirimkan, kita ini lupa password, kita masukkan email kita dan kita verifikasi. Ketika sudah muncul dialog, maka kode telah berhasil dikirim ke email kamu. Jadi kita harus ngecek email dulu. Nah, ini misalkan email saya. Di sini saya akan mengecek. Nah, di sini sudah ada resetting password, yaitu ini passwordnya. Nah, kode reset kamu ini 226790. Ini merupakan kode acak ya, kode acak dari 0 sampai 119999. Jadi ada 6 digit, itu diacak dan kita verifikasi kode. Nah, ketika sudah masuk ke dialog ini berarti